Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, kita akan lanjutkan materi static road di mata pelajaran AIJ ini. Kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana konfigurasi static root di router mikrotik. Jadi gambar topologinya sudah seperti ini. Ini di router mikrotik, atau jika menggunakan Cisco Packet Tracer, gambarnya seperti ini. Jadi di sini routernya kita namakan dengan RB37 dan RB38, sudah menggunakan nomor. Jadi misalnya di RB37 terhubung ke PCA, maka pengalamatan IP address-nya di RB37 itu menggunakan, nah ini ada 37. Jadi misal di Ether 1 IP host-nya seperti ini, terhubung ke PCA, IP host PCA seperti ini, sehingga antara RB37 dan PCA itu dalam satu network. Nah, networknya seperti ini. Hal yang sama juga di RB38 yang terhubung ke PCB, juga dalam satu network, ya, dalam satu network. Jadi prinsip dalam jaringan, jika terhubung langsung itu dia harus satu network. Kemudian antara RB37 dan RB38 ini juga satu network, ya. IP-nya di Ether 2 RB37 seperti ini, Ether 2 RB38 seperti ini, dan dia satu network. Oke ya, sudah jelas mengenai pengalamatannya. Kemudian sekarang saya berada di PCA, ya, saya berada di PCA, kemudian PC lainnya PCB. Jadi kita lihat di Winbox-nya, ya. Nah, di sini di neighbor sudah terdeteksi router board RB750. Ya, RB750. Jadi saya pakai router board RB750. Ya, kemudian router ini juga sudah di config identity-nya, IP address-nya, sehingga nanti akan kita reset, ya. Kita reset, kita hapus semua konfigurasi yang sudah ada di router. Jadi kita pakai MAC address, ya. Kalau loginnya masih default menggunakan admin, passwordnya tidak ada. Ya, seperti ini. Kita cek. Nah, ini ada IP address, ya. Nah, ini kita reset dulu. System, reset configuration, no default-nya dicek, centang, lalu reset, reboot atau restart. Baik, kita lanjutkan. Setelah beberapa saat router board kita reset, kemudian dia reboot, Anda bisa lihat di sini antara identity dan IP address-nya kembali ke kondisi awal, ya, semula, dan IP address-nya tidak ada. Oke, kita login lagi, masih menggunakan admin, password kosong, ya, kosong, ya, IP address-nya. Oke, seperti praktek sebelumnya, kita praktekkan misalnya mengganti identitas. Saya kasih RB37 identitasnya. Oke, ya, ini sudah berubah. Lalu config dasar awal pasti kita pasang IP address sesuai dengan gambarnya, ya. Ether 1 IP-nya ini,
Ether 2, IP-nya ini Ether 1. Oke, kita pasang Ether 1, 192.1/24. Ya, seperti ini. Kita apply, jadi sudah muncul. Oke, lalu untuk yang Ether 2 10.1.1/30, kita apply. Ya, networknya ya sudah sama seperti yang di Cisco Packet Tracer. Ini Anda bisa bandingkan. Oke, setelah network IP address, maaf, kita atur PC kita, ya, PC kita IP address-nya secara statis juga. Internet, adapter, lalu ya ini. Nah, 192.168.37 misalnya 2. IP address yang lain boleh ya 2 sampai 254. Jangan lupa gateway-nya adalah IP router sendiri, yaitu 37.1. Oke lagi ya, ini tidak masalah mau yes atau no. Karena saya pilih no juga tidak apa-apa. Pastikan IP address-nya sudah terpasang. Ya, sudah ya. Jadi ini sudah sesuai PC kita 37.2, netmask-nya, kemudian gateway-nya adalah IP router kita sendiri ya, yang terhubung langsung. Oke, nah ini Winbox-nya sudah restart sendiri. Kita coba login ulang, kali ini dengan IP address. Nah, masih admin, identitasnya sudah rubah ya, RB37. Kita connect. Nah, ya, ini pengaturan IP address. Jadi di PC satunya lagi sama pengaturannya seperti ini. Ya, jadi saya tidak perlu contohkan untuk yang di PC yang terhubung ke RB38 atau yang di PCB. Jadi pengaturan IP address-nya sudah sama. Oke, berikutnya untuk melakukan static routing, Anda buka perintah IP routes. Ya, ini IP routes. Jadi IP routes yang sudah ada di sini, yang statusnya DAC ini atau Dynamic Active Connect, itu adalah route list yang secara dinamis atau bisa dikatakan otomatis itu muncul sendiri. Ketika kita pasang jaringan seperti ini di RB37, dia kan sudah terhubung dengan RB38. Makanya muncul di sini secara otomatis ke network 10.110/30. Ini sudah otomatis. Lalu ke PC-nya sendiri di PC A ke network 192.168.37.0/24. Nah, ini sudah muncul sendiri. Jadi ketika sudah secara fisik terhubung, maka route list-nya pun sudah secara otomatis muncul. Nah, masalahnya adalah router 37 ini, RB37 ini, dia belum tahu network antara PCB dan router 38. Nah, inilah yang kemudian kita buat route list-nya atau routing-nya. Atau karena kita buat secara manual, maka disebut sebagai
routing statis atau static route, kita buat secara manual. Nah, jadi kita tambahkan network yang belum terhubung langsung ke router 37 ini, yaitu 192.168.38.0. Ya, kita tambahkan 192.168.38.0/24. Lalu gateway-nya berapa? Nah, Anda bisa lihat ketika RB37 ini akan menuju atau destination-nya ke network ini, dia akan melewati IP di RB38. IP pertama yang dilewati di RB38 yaitu IP 10.112. Maka inilah gateway dari RB37 menuju ke destinasi ini. Berarti kita tuliskan di sini 10.112. Kan kalau kita apply ya, ini kalau biru. Baik, kita lanjutkan. Tadi untuk route list yang baru masih statusnya statik dan biru, belum aktif. Ternyata permasalahannya di Winbox-nya. Jadi ini yang betul sudah seperti ini. Jadi kalau kita tambahkan, dia statusnya aktif statik ya. Jadi atau kalau misalnya kita ulangi, ini kita hapus, kita tambahkan. Jadi sekali lagi RB37 destinasinya ke network PCB dan RB38 ya. Jadi 192.168.0/24 ya. Ini gateway-nya dia melalui IP pertama di RB38 yaitu 10.112. 10.112. Kita apply. Nah, ini masih seperti ini. Ini routernya. Coba kita restart lagi. Nah, jadi permasalahannya di software Winbox-nya. Jadi statusnya sudah aktif statis. Dan di router 38 juga diatur hal yang sama. Artinya router 38 itu dia destination-nya adalah network PCA dan router 37. Ya, ini destination-nya ini, lalu gateway-nya adalah IP pertama yang dia jumpai menuju RB37 yaitu 10.111. Jadi kebalikannya dengan yang router 37, kebalikannya yang ini ya. Nah, kalau sudah kita bisa tes ping. Kita ping IP address PCB 192.168.38.2 dari router, dan ya statusnya ada koreksi ya. Ini ada TTL-nya, ada time-nya. Kita stop. Atau kalau kita menggunakan CMD, kita ya ini PC kita ya, 37.2. Ini IP address kita. Kita mau ping ke 192.168.38.2 IP PCB ya, dan hasilnya replay. Oke, demikian adalah
tutorial atau config static root menggunakan router MikroTik.